keluarga non-muslim. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Selain dari itu, mohon bersabar. Perkenalkan, nama saya Theodor Syanduri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit, teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah, Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodor Syanduri. Tio. Okay. Tio. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he beget. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that all Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers, and is she a non-believer, or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. This is two questions. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berasal? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. My friend Tom, his brother John, teman saya Tom, gave birth kakaknya to a child. Melahirkan seorang anak. I would like to ask you, was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, my friend John, temannya namanya John, he gave birth, melahirkan, teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess? Silakan nebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya Tom memiliki saudara John. He gave birth to a child. Yang melahirkan seorang anak. Wanita. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl, maybe. Girl. Why not boy? Kenapa nggak cowok? Kenapa tidak cowok, laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah, she's. My friend Tom. Teman saya Tom memiliki saudara laki-laki namanya John. Gave birth to a John melahirkan seorang anak. Ayo. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry. MashaAllah, now you understood. What the answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan jawab. What is the answer? Silakan dijawab pertanyaan jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan.
Karena laki-laki tidak she's now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man anak. cannot give birth to a child, Ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan yang a man yang cannot ditanyakan, give birth to a child. apakah So anak the yang dilahirkan itu question, laki-laki atau was perempuan, the child girl menjadi or a boy tidak is relevan. illogical. menjadi tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Taala Sekarang is secara uncreated. definisi Allah Subhanahu wa taala itu He's not tidak created. diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. Siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has no Pertanyaan creator, tersebut that's by akhirnya menjadi definition. tidak logis Do you understand? secara definisi. Yes. So you asking me who created Allah? Siapa is yang like menciptakan you Allah? asking me Pertanyaan that tersebut man gave birth to a sama child, seperti was it a pertanyaan girl or yang a boy? tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Taala by definition is Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa taala The itu moment if secara I definisi say, tidak so-and-so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Jadi Allah ketika by ada yang definition menciptakan is Allah, uncreated. Hope maka answer the question. yang diciptakan Hope tersebut that answers bukan the Allah. first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand Masa, what you terima kasih. Thank you. Yeah. Now coming to the second question. Second question. Lalu pertanyaan kedua That sekarang. since childhood, Sejak kecil she was brought up and many people used to say Anda that dibesarkan she's dan unbeliever selalu dikatakan and sebagai seorang kafir she will go to hell. dan Anda akan pergi ke But neraka. she found many namesake Muslims Tapi who ada were banyak not Muslim following. yang They Islam may be KTP Muslim. juga tidak So what will happen mengikuti to them? Islam. Apa yang akan terjadi That's the pada question. mereka? Itu pertanyaannya. Question is correct. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Sister, what does the Quran? Saudariku, I told in my lecture that saya there telah are four menyebut di dalam criteria kuliah for saya. any human being to go to Jannah. Ada 4 kriteria Number one, iman. orang masuk ke dalam Second is surga. amal soleh, Yang pertama harajiti. iman, Third is amal yang watawasau baik, bil haq, watawasau bil haq, menganjurkan inviting kepada people to kebaikan truth, dan kebenaran, and fourth, watawasau bis sabr, dan inviting menganjurkan people to kepada patience. kesabaran. If 4 a kriteria person has tersebut. a name, Abdul, Apabila seorang memiliki nama Abdul or misalnya, Sultan, nama or Islam, Muhammad, nama by Islam name, seperti Muhammad he misalnya. doesn't become a believer. Secara nama belum tentu You ia should have seorang iman. yang beriman. Like you had many Dia harus people memiliki asking iman. question. The name is Muslim. Namanya So aja that Muslim, they are pseudo-Muslim. tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. False believer. Muslim false palsu kalau believer misal will bisa not go to dikatakan. Jannah. Muslim palsu itu tidak akan He is pergi only a ke namesake surga. Muslim, Dia but hanya not a true Muslim. For a Islam true secara nama Muslim, saja. should have iman. Islam Iman in Allah, Muslim yang sebenarnya in the Rasul, itu harus memiliki his iman, books, iman kepada and Allah, all kepada those. Rasul, kepada Secondly, kitab-kitabnya. should do good deeds. Dan Follow kedua, the dia guidance harus of the melakukan Quran. He should call perbuatan-perbuatan people to baik. truth and call people to patience, perseverance. Lalu dia harus It's not mengajak orang always kepada kebaikan true that a dan person mengajak born in a orang Muslim kepada family will go to kesabaran. Jannah. So these people Jadi tidak are selalu namesake Muslims. Orang yang mengatakan You are bahwa born in a dirinya Christian Muslim family, correct? akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Karena Kristen? belum tentu orang Mbak, Islam Mbak lahir sesungguhnya. di keluarga Apakah Kristen? Mbak lahir Iya. di lahir keluarga Yes. Kristen? Okay. Yeah. I'm asking you, sister, do you believe that there's one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda meyakini Yesus Kristus sebagai Isa, nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai atau juru selamat saya. Rasul, gimana? Sama gitu. Sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesias Jesus atau as sebagai a Tuhan? savior. Sebagai As a Tuhan. savior. Sebagai as God. Savior. Savior means saving you by giving the message, then all the messengers are savior, no problem. I'm asking Semua you nabi specifically, adalah Mesias, do you semua consider nabi adalah Jesus penyelamat. Christ, peace be upon him, Kita pun as a meyakini itu. messenger or as Yang God? sekarang ingin saya tanyakan, apakah Anda meyakini Nabi Nabi atau- Isa All sebagai messengers save the sebagai people. nabi That's atau different. sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Okay. Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Mohon Jesus Christ, tunjukkan peace be upon himself, says, suatu pernyataan di "I dalam am God," Bible or where he says, bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible ada lihat pernyataan nggak itu? di Injil ada kata-kata Yeah, nggak? I know, yes. Okay, you got it. Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada
pernyataan tersebut saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya ingin meluruskan, pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan, She said she can't answer you that dia question tidak about bisa the Bible, right? Because menjawab pertanyaan itu. she doesn't know it to that extent, but she wants to Karena tidak memiliki ilmunya. have you answer the question: Are Christians non-believers? That's the big question that she wants to answer. The true Christian, pertanyaan yang what the sesungguhnya, Quran says in Surah Al-Imran, sebagaimana chapter number tercantum 3, di dalam Al-Quran, verse number 54, that Isa alayhi salam was a bahwa Muslim. Isa alaihissalam Muslim means adalah one seorang who Muslim, submits his will to Allah yaitu subhanahu wa orang ta'ala. yang menyerahkan And diri Jesus kepada Christ, peace Tuhan. be upon him, said in the Dan Gospel Nabi of Isa John, alaihissalam chapter number menyatakan 5, di dalam verse Bible 30, not my will, but thou bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ was a bukan Muslim, keinginan peace be upon him. dia sendiri, So tapi if you keinginan Allah, keinginan follow Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya dari assumes Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan menyembah Tuhan. I am a student of Islam and comparative religion. When I Saya read the murid Bible, dari Islam I dan realize that the Christians perbandingan don't antara follow the Bible, but they follow the priest and they follow ada the banyak church. orang If you Kristen read yang the Bible, tidak there is not mengikuti a Bible, single tapi justru unequivocal mengikuti statement anywhere in the pendeta-pendeta Bible mereka. where Jesus Christ, Padahal peace di be upon dalam Bible himself, says tidak that ada I am pernyataan God, satupun or yang menyatakan bahwa Nabi says Isa that you adalah should Tuhan. worship me. Atau My Nabi son Isa gave a mengatakan talk bahwa ia adalah Tuhan. before my speech, and he proved Anak from the saya Bible memberikan that kuliah Jesus Christ, sebelum peace be upon him, kuliah never saya, claimed divinity. bahwa This is the teaching of the Yesus church. So if you tidak truly pernah follow the Bible, menyatakan bahwa ia it adalah also Tuhan says atau ia about the coming of the abadi. last and final messenger prophet Muhammad, peace be Bahkan upon di him. dalam Bible It's yang mentioned in the sesungguhnya Gospel of John, ada chapter berita number tentang 16, kedatangan verse number Nabi 12 to Muhammad 14. SAW. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many Di dalam things to Bible send to dikatakan you, bahwa Nabi but you Isa cannot bear them mengatakan now. For he, ada when the banyak Spirit of truth shall hal come, yang he dapat shall saya guide you into sampaikan all kepada truth. kamu. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. Saya He akan shall beritakan bahwa glorify akan me. ada So if you are a true yang Christian menyampaikan who tentang follows the Tuhan Bible, setelah not the saya. church, Oleh karena itu and apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon seorang him, Kristen who yang never baik, claimed divinity, ikuti Bible. and Jesus Christ, peace Jangan be upon him, ikuti said pendapat in the orang Gospel lain. of John, chapter number 16, verse Di number dalam Bible 12 to dikatakan 14, pula that there is another messenger to bahwa come, akan ada and he will nabi show you all the berikutnya, truth. dan He shall ia not speak akan of himself, menunjukkan all that he hears shall kenyataan he yang speak. sesungguhnya. Here, Jesus Christ, peace be upon him, is talking about Prophet Muhammad, peace Nabi be Isa upon him. alaihissalam di So if sini you're a true sedang Christian, berbicara tentang you Nabi believe in Muhammad Prophet SAW. Muhammad, peace be upon Apabila him. Anda Prophet benar-benar seorang Muhammad, peace Kristen be yang upon him, is sejati, prophesied in the Old maka Anda Testament and the harus New percaya Testament. kepada Nabi It's Muhammad prophesied in SAW. the book of Deuteronomy, chapter Ada di number buku 18, verse number Deuteronomy juga 18. hal In ini. the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. Song Solomon It's mentioned juga in the ada book of hal Isaiah, mengenai chapter ini. 29, verse number 12. All these are talking about Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Old Testament. pernyataan-pernyataan He's also berikut prophesied in the adalah New Testament. membicarakan tentang Nabi Gospel of John, Muhammad chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter Ada 15, banyak verse sekali 26. tempat-tempat di Gospel Bible of John, yang chapter 16, verse number menyatakan 7. tentang Gospel of John, kedatangan chapter Nabi 16, verse selanjutnya number 12 to setelah 14. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. So if you are a Kami true juga Christian, cintai. Apabila to follow Anda these teachings of benar-benar the seorang Bible, Kristen you yang have to sejati, believe Jesus is the Anda messenger harus and mengikuti believe Bible Prophet Muhammad, dan harus peace be upon meyakini him, is the bahwa last Nabi messenger. Muhammad SAW adalah Sister, Nabi do you juga. believe that Jesus Christ Apakah is the Anda messenger meyakini of bahwa God and not Nabi God? Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Now do you believe? Sekarang apakah Anda After giving meyakini you hal so many itu references. setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda? I can answer that question. Do you yet now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is the membuktikan messenger of dari God, Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi tapi bukan Tuhan? Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Yes, Nabi, I Rasul, understand bukan what Tuhan. the question So do you believe Jesus is messenger of God? Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih Okay. yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I have given all the references Saya with telah memberikan quotation. Anda semua referensi Everything. bersama dengan Anyway, kuotasi. I ask you to go home and check up. Saya meminta Anda untuk pulang And when you come dan and find out that Jesus is belajar the lagi messenger tentang of Allah dan and apabila Prophet Anda Muhammad meyakini is the bahwa last and final Nabi Isa messenger, adalah then utusan dari inshallah if you Allah, believe there is one God Anda akan and meyakini you juga believe bahwa Nabi Jesus is Muhammad the adalah utusan messenger Allah and juga. Prophet Muhammad is the messenger, Dan then you apabila will be Anda a believer meyakini inshallah. bahwa Nabi Isa adalah utusan I pray to Allah Allah, Nabi subhanahu wa Muhammad adalah ta'ala to utusan give Allah, you hidayah, maka Anda to adalah give you seorang guidance, yang beriman. inshallah. Dan saya berdoa kepada Allah agar Anda Cukup diberi mungkin terakhir dari diberi saya. hidayah.
Sebenarnya maksud saya bertanya saat ini dan saya datang saat ini ke sini dimohon untuk teman-teman yang non muslim yang muslim kita bisa saling menghargai tanpa menjelekan satu sama lain, karena saya yakin di agama kita semua belajar saling menghargai, dan ya kita gak boleh lah yang namanya bilang-bilang yang belum tentu itu benar gitu. Terima kasih. Okay, all right. So her hope today is that Muslims and non-Muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So that is her hope today. Mbak ada jawaban dikit dari. I believe it's not the question of accusing. I believe we should agree what is common. Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling menghakimi, tapi saya merasa kita harus saling menyetujui apa yang sama dari agama kita. Mari kita bersepakat untuk mengikuti apa yang sama di Quran dan di Bible. Dan saya telah menyampaikan bahwa apa yang ada di Quran dan Bible itu sama, mirip. Tapi ketika Anda tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, berarti itu salah Anda sendiri. Atau lebih kepada itu tanggung jawab Anda sendiri kelak. In the book of Leviticus, chapter number 17, verse number 5. Ada banyak sekali tempat di Bible yang menyatakan hal ini. Sister, do you have pork? Do you have pork? Apakah Anda makan babi? Do you have pork? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible sendiri menyatakan tidak boleh makan babi. So if you're not following your Jadi, Bible, where are you a believer in the Bible? Who's to blame, you or me? Quran says in Surah Maidah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, maka Anda harus mengikuti Bible tersebut. Apabila Anda seorang Kristen yang sejati, maka Anda harus mengikuti Bible, karena itu adalah kata-kata Tuhan. Why don't you follow your Bible? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Sister, do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? No. Minuman keras? Because Bible says in the book of Ephesians, Bagus, karena di dalam Bible dinyatakan bahwa Anda memang tidak boleh minum alkohol. But your other Christians have alcohol. Tapi ada banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Most of the Christians. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Yeah. Yes. But So why aren't they following you? You are a very good. Kamu adalah orang yang sangat baik dan kamu berarti mengikuti Bible. Dan insya Allah nanti suatu saat Anda akan melihat kebenaran dari Bible dan Al-Quran. Silakan lihat kuliah saya tentang kesamaan antara agama Kristen dan agama Islam. Dan akan ada di sana kenyataan bahwa ada yang banyak yang sama di dalam agama kita. Dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible sebagai Nabi terakhir. Ada di dalam Bible. Tapi Anda tidak meyakini hal yang ditulis di dalam Bible tersebut. Silakan Anda tanya tentang Quran pada saya. Apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan kepada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Insya Allah saya sedang menjalani semua yang ada di dalam Quran. Karena itu adalah kitab suci saya meyakini itu. Padahal Anda di dalam Bible harus mengikuti Nabi Muhammad. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? What she also wanted to know is that, an extension is, can you please explain the word kafir? Because that word seems very harsh for her, and for her non-Muslim friends to call her kafir and vice versa. Can you explain that? Kata kafir itu sangat keras artinya dan sangat menyakiti hati. Bahasa Arab kafir itu berasal dari kufur, yang artinya menyembunyikan atau menolak. Jadi artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau menolak. Bila saya bersembunyi, saya bisa disebut sebagai seorang kafir. Dalam surat Hadid dinyatakan bahwa petani
menutup biji-bijian, But in menanam Islamic biji-bijian, itu context, pun bisa disebut kafir sebagai means kafir. a Bahwa person petani who bisa hides disebut or sebagai rejects kafir the karena truth ia of menutupi Islam. biji-bijian. Tapi di dalam So konteks if Islam, the truth is present to you and you don't ia accept menutupi it. Now, I keyakinan presented tersebut. the truth. Seorang menutupi I keyakinan quoted to you bahwa the Bible. Al-Quran adalah Gospel of agama, John, adalah buku chapter Allah. number 16, Nabi Muhammad adalah verse utusan number Allah. 12 to 14. Padahal ia meyakini hal Jesus tersebut. Christ, peace be Itu upon yang him, dimaksud talking dengan about yang dinamakan Prophet kafir. Muhammad, peace be. If Bahwa you ia reject, yakin terhadap sesuatu, you will be called a kafir. dia tahu terhadap itu, tapi dia You are rejecting- tidak meyakini hal tersebut. Tapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut. So, Jadi kafir itu artinya sebenarnya. Menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri. Rejecting Islam. Menolak Kafir means to reject, keyakinan atau but in menolak Islamic context, sesuatu it yang means rejecting sebenarnya diyakini Islam. benar. Now, if you are Christian, Sekarang apabila Anda if seorang I call Kristen you a sejati non-Muslim, will you feel dan bad or good? saya katakan bahwa Anda seorang non-muslim, apakah Anda If I merasa call you non-Muslim, sedih will you feel good or bad? atau senang atau biasa saja Kalau dipanggil ketika tidak Anda Muslim, disebut sebagai non-muslim? So if Gimana perasaan Anda? I call you, you're a Christian, that means you're a non-Muslim. So will you feel Apabila good or Anda will you seorang feel Kristen, bad? berarti Anda seorang non-muslim. Yes. Apa yang Anda Good or rasakan? bad? Baik atau buruk? Atau kamu biasa merasa saja? baik atau Baik. atau Baik. Feel bad? dipanggil non-Muslim? Okay, then you accept Islam, I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should Apabila accept Anda Islam, I'll call merasa you a Muslim. buruk, Correct? No, I'm feel good. No, not bad. Correct, because you're a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim so itu memang kafir in artinya Arabic means tidak non-Muslim. Muslim. Kafir itu So to artinya tidak non-Muslim, Muslim. I have to call non-Muslim. Now, I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa Kafir is menyebut Anda Arabic muslim, word. iya kan? Iya. Which means non-Muslim. Kafir You're itu rejecting seorang Islam, correct? sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and Berarti believe in His Rasul, Anda tidak then I perlu call you a sakit hati Muslim. So why are you ketika feeling seorang bad? memanggil Anda kafir karena dalam bahasa Arab kafir itu artinya non-muslim. Ya, Do you understand? mungkin. Iya, benar. Do you Oke, kalau understand? misalnya teman-teman Islam bilangnya non muslim dan bilang non muslim itu kafir, saya mungkin akan merasa biasa aja karena selain non muslim itu banyak, bukan hanya Kristen saja. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir, makanya saya merasa sedih. Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua bilang orang non muslim, mungkin saya nggak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu. Tapi jika teman-teman bilang non muslim kafir, it's okay, nggak apa-apa. Karena ya udah nggak langsung menuju ke saya gitu. Seperti itu. So she's just saying that she doesn't feel offended when people call her a non-Muslim, right? Because there's other non-Muslims. There's Christians, there's Hindus, there's Jews. They're all non-Muslims also. But when you call her when you use the word kafir, that's when it actually starts to hurt. Yeah, benar? Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu. Karena where is the proof that she's After I give kafir? the answer, let's go to the new question. Now, one question at a time. Setelah I saya feel memberi there's a lot jawaban, of problem saya in akan the masuk ke translation dalam going on. pertanyaan baru. Kafir means non-Muslim. So Kafir if itu artinya non-Muslim. for the Jews, Christian, Hindu, Sama seperti even kafir is for Jews, Christian, orang Yahudi, Hindus. orang It's the same Kristen, word. orang Hindu dan If you sebagainya. don't feel bad by calling a non-Muslim, why should you feel bad? Jadi Anda Kafir? tidak perlu Kafir merasa is the sedih atau Arabic kesal word for apabila Anda non-Muslim. dipanggil If you're feeling kafir bad, karena I'm very happy. kafir itu You read the Quran, sama accept artinya dengan Islam, non-Muslim. and you're most welcome, sister. Oke, Kami thank akan you mohon so baca Al-Quran. much. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton video cuplikan tadi. Kita sudah mendengarkan perdebatan seru antara wanita Kristen dan seorang Dr. Zakir Naik. Bagaimana seorang wanita Kristen ini bertanya tentang awalnya adalah kenapa orang Kristen itu disebut kafir. Dan apakah ada bukti bahwa orang Kristen itu betul-betul kafir? Dan di video itu kita sudah menonton tadi bagaimana Dr. Zakir Naik menjelaskan tentang seorang laki-laki. Apakah laki-laki ini punya anak? Dan awalnya seorang wanita Kristen ini tidak begitu mengerti. Tapi akhirnya dia menjawab, tentunya tidak. Karena seorang laki-laki tidak mungkin melahirkan. Ungkap seorang Zakir Naik dan seolah-olah dibenarkan oleh wanita Kristen ini. Dan apa yang disampaikan ini mereka berpikir bahwa
Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen, mereka berpikir bahwa dia itu lahir seperti yang dipikirkan oleh banyak manusia. Katakan seperti laki-laki punya istri, lalu mereka punya anak. Itu yang mereka pikirkan. Dan seperti yang mereka pikirkan juga bagaimana laki-laki. Bagaimana mungkin laki-laki punya anak dengan cara melahirkan. Kira-kira seperti itu. Tetapi mereka tidak mengerti konteks anak Allah yang dimaksudkan oleh Alkitab menurut iman, pandangan orang Kristen. Yesus disebut sebagai anak Allah bukan berarti Bapa itu melahirkan seperti yang dipikirkan banyak orang, ya, laki-laki punya istri atau laki-laki itu melahirkan sendiri. Bukan begitu. Kita perlu ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Melahirkan di sini dalam konteks dia adalah Sang Firman, pribadi Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Agar mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya. Dalam konteks firman itu datang. Firman itu keluar dari Bapa. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang berani mengatakan, akulah jalan satu-satunya ke surga. Akulah jalan satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada. Hanya Yesus yang berani berkata demikian. Dan hanya Yesus juga yang pernah berani mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya Yesus. Dan sesuai dengan tuduhan yang disampaikan oleh Zakir Naik, bahwa Yesus itu hanyalah sebagai nabi. Kita harus paham bahwa gelar yang diberikan kepada Yesus itu banyak. Dia disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai gembala, dia disebut sebagai rabi, dia disebut juga sebagai Tuhan. Itu perlu kita paham. Nabi di sini dalam konteks dialah nabi terakhir yang menyampaikan firman Allah. Makanya ada kitab Perjanjian Baru. Setelah itu tidak ada lagi nabi. Dan di situ kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Zakir Naik. Dia mengotak-atik ayat Alkitab dengan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 14:26. Yesus menjanjikan akan datang, katanya Nabi M. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, dengarkan baik-baik. Mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa kata-kata Yesus? Yesus memberitakan agar kita menginjil. Adakah Nabi M memerintahkan agar mereka menginjil? Siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan? Adakah mereka memberitakan? Tidak ada. Apalagi? Ya, apalagi perintah Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi musuh. Apakah Nabi mereka mengajarkan seperti itu? Tidak. Justru kalau kita lihat, ya, perang ada di mana-mana. Kalau keadilan tidak ditegakkan, kalau mereka merasa disakiti. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, ya bagaimana gereja-gereja sendiri pun ya banyak yang dibubarkan, diganggu. Nah, mana ada ajaran Yesus seperti itu? Ajaran Yesus itu mengasihi. Bahkan berdoa bagi musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus. Apalagi ajaran Yesus? Banyak lagi. Adakah kriteria? Adakah karakter yang dimiliki Yesus ada pada Nabi M seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik? Ya, saudara boleh nilai. Ya, saudara boleh lihat. Yesus kalau kita lihat, saudara, dia kudus, dia suci. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan apapun kudapati dalam Yesus ini, katanya. Jadi janganlah kita mengait-ngaitkan Alkitab orang lain untuk membenarkan imanmu. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati.